Halo Kumaha, Damang. Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kedatangan murid-murid SMP Negeri 3 Garut usai study tour disambut protes orang tua siswa. Tak ada air bersih, korban banjir di Pamanukan, Kabupaten Subang gunakan air kotor genangan banjir untuk keperluan sehari-hari. 9 pelajar SMK Negeri 1 Cisarua yang tersesat di hutan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ditemukan dalam kondisi selamat. Ya, kita ke informasi utama. Sebuah bus yang ditumpangi rombongan study tour siswa SMP Negeri 3 Garut mengalami kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Sejumlah orang tua siswa mendatangi sekolah untuk mencari informasi terkait kondisi anak mereka. Sejumlah orang tua siswa SMP Negeri 3 Garut mendatangi sekolah pada Senin pagi. Mereka datang untuk mempertanyakan informasi kondisi anaknya yang ikut rombongan study tour yang mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang menuju Garut dengan menggunakan bus wisata. Menurut data sekolah, ada 98 orang siswa dan 9 orang pembimbing yang berangkat menggunakan 2 buah bus. Bus yang mengalami kecelakaan adalah bus kedua yang ditumpangi 48 orang siswa. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini. Dari 48 orang siswa, 17 orang diantaranya mengalami luka ringan dan sudah bisa dipulangkan. Begitu juga para pendamping juga selamat. Yang 2 orang itu, yang korban lantas itu, walau alam sebetulnya. Tapi yang jelas penduduk setempat kan gitu, yang mengendarai sepeda motor. Jadi siswa kami yang jumlahnya di bis itu 48, di bis 2, alhamdulillah semuanya selamat dan hari ini dalam perjalanan menuju Garut. Nah gitu, tadi pagi jam 8.15 dilepas oleh Kapal Polsek. Nah dari 48 itu ada 17 siswa yang luka ringan dan 2 sampai 3 sebetulnya, yang 1 ringan sekali. 3 guru pembimbing juga yang luka ringan dan ketiganya sudah ditangani oleh tim medis di 3 rumah sakit yang dekat dengan TKP. Artinya keberadaan yang lukanya sudah dibawa pulang sini atau masih semuanya sudah dibawa pulang, semuanya, tidak ada yang tertinggal di sana. Sedih sekali. Terima informasi dari mana? Dari temennya. Oh, dari temennya. Langsung ngabarin. Malam ya? Iya, malam itu. Terus sekarang kondisi anaknya gimana di sana? Nggak tahu ya, katanya udah sehat. Mungkin ibu harus cek dulu lah. Kalau ibu datang ke sekolah ini untuk apa, Bu? Untuk memastikan gitu. Para korban dijadwalkan tiba di Garut pada Senin sore setelah menjalani perawatan medis di beberapa rumah sakit di Purworejo, Jawa Tengah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, sementara itu puluhan murid SMP Negeri 3 Garut yang menjadi korban kecelakaan bus terguling di Purworejo, Jawa Tengah, Senin petang tiba kembali di Garut. Kedatangan mereka disambut isak tangis keluarga. Senin petang, para siswa SMP Negeri 3 Garut yang menjadi korban kecelakaan bus di Purworejo, Jawa Tengah tiba kembali di Kabupaten Garut. Mereka berada dalam rombongan bus kedua berisi sedikitnya 48 siswa. Kedatangan mereka disambut para orang tua yang sudah menunggu kedatangan sejak sore hari. Tak kuasa menahan haru, tangis orang tua pun pecah. Sejumlah murid terlihat syok dan trauma. Di antara mereka juga ada yang harus ditandu karena sakit dan luka di beberapa bagian tubuh. Sejumlah siswa lainnya masih mengenakan perban di tangan dan di kepala. Setibanya di sekolah, para korban langsung menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan yang dilakukan tim medis puskesmas tempat. Mereka yang mengalami luka cukup parah langsung dibawa ke RSUD Dr. Slamet Garut. Pemerintah setempat akan menjamin pengobatan para korban hingga sembuh. tenang sekarang Pak? Perasaannya sudah tenang? Sudah tenang. Kenapa ya? Dia alami luka-luka nggak Pak? Mengalami Pak. Sakit apa katanya Pak? Di sini ada luka lebam. Ada luka lebam? Ya. Oke. Tapi selamat Pak ya. Selamat ya Pak? Alhamdulillah ya. Terima kasih. Yang
kecelakaan kemarin yang tadi malam ada 17 orang yang luka ringan sampai sedang ya. Nah ini sekarang diperiksa lagi ya. Ternyata ada yang diduga patah ya. Nah ini kan perlu ditindaklanjuti. Ada yang diduga juga kalau kita keseleo lah gitu ya. Ini kan perlu tindak lanjut ya. Kemudian ada luka memar yang memang itu perlu diperiksa lebih lanjut ya. Jadi sekarang tim medis bekerja sama dengan sekolah merujuk ya untuk melakukan pengobatan selanjutnya. Pembiayaan? Nah ini kan kita dari pemerintah ya, pemerintah. Jadi ini dari pemerintah, dari Pemda. Ya. Kedatangan murid-murid SMP Negeri 3 Garut yang menjadi korban kecelakaan saat studi tour diwarnai protes orang tua siswa. Para orang tua mengamuk di halaman sekolah dengan mengeluarkan kata-kata kasar dan nada tinggi. Mereka juga meluapkan protes kepada pihak sekolah, petugas, dan pemerintah. Akibat trauma dengan kejadian tersebut, sejumlah orang tua tidak akan lagi memberikan izin jika ada kegiatan serupa di sekolah. Kalau saat ini mungkin dalam keadaan ini mesti ada study tour gitu. Jadi nggak bakalan diizinkan lagi kalau ada acara seperti gini. Kami kan sudah berkoordinasi dengan semua pihak, termasuk puskesmas Kumpul. Apa tahu juga kan ada 2 mobil ambulan di sini, tenaga yang sudah datang. Cuma sehebat apapun tenaga medis, kalau memang tidak didukung dengan ketertiban orang tua, ya gimana mungkin, Pak? Pemerintah Kabupaten Garut juga akan mengkaji ulang terkait pembelajaran di luar sekolah seperti tur keluar kota. Dikaji dulu. Dulu. Akan saya kaji dulu dan dipanggil kepala sekolahnya yang mau berangkat sebab sampai saat ini ada yang sudah kirim surat tapi belum di follow up. Akan saya panggil kepala sekolahnya dan komite sekolahnya. 98 siswa dan guru SMP Negeri 3 Garut melakukan perjalanan studi tour ke Yogyakarta pada hari Jumat pekan lalu. Naas, saat perjalanan pulang menuju Garut pada Minggu malam, salah satu bus mengalami kecelakaan di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski 17 orang siswa dan 2 guru pembimbing mengalami luka-luka dan harus menjalani penanganan medis. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Kita beralih ke informasi lain, hujan deras yang disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang dan menimpa pengendara motor di Jalan Raya Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Senin lalu. Sebuah pohon yang berada di pinggir jalan raya tumbang dan menimpa pengendara motor yang sedang melintas di Jalan Raya Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Senin petang. Menurut warga, peristiwa tersebut terjadi saat turun hujan deras disertai dengan angin kencang. Korban yang dibonceng motor ojek daring dari arah Pasar Raja Galuh tak sempat menghindari ranting pohon yang tumbang karena tertiup angin kencang. Nimpa orang tuh. Nimpa orang? Iya. Pengendara? Pengendara motor. Oh, pengendara motor. Iya. Berapa orang itu? 2 orang sama anak kecil 1. Ini ya bahu kanan. Bahu kanan. Ya, bahu kanan. Mungkin kena goresan ranting. Tadi ya. Ya alhamdulillah keajaiban ya, walau misalkan itunya videonya sangat ekstrim ya, alhamdulillah sayangnya nggak apa-apa gitu. Pengendara ojek daring dilaporkan tidak mengalami luka dan bisa melanjutkan perjalanan. Korban berharap pihak terkait memangkas pohon-pohon di sekitar lokasi kejadian agar peristiwa serupa tidak terulang. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Ya, korban banjir di Pamanukan, Kabupaten Subang kesulitan air bersih. Mereka terpaksa menggunakan air kotor genangan banjir untuk keperluan mandi, cuci, dan kakus, serta mencuci pakaian. Sebagian korban banjir di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang mulai kembali ke rumah masing-masing. Ini dilakukan seiring dengan air banjir yang mulai surut. Namun warga mengeluhkan sulitnya air bersih. Untuk mencuci perabotan memasak, mereka terpaksa menggunakan air banjir. Begitu juga untuk mencuci pakaian. Warga tak punya pilihan lain karena akibat banjir, sumur warga menjadi tercemar dan kotor. Sementara untuk keperluan minum, warga harus membeli air kemasan isi ulang.
Kalau nggak ada air bersih pakai air ini, Bu? Iya. Cuci piringnya. Udah berapa hari begini? 2 hari. 2 hari. Tapi kalau untuk beli air bersih kemana? Di situ, di Gede. Jauh, Bu? Jauh. Berapa jauhnya? Ya ada 5 meter. Berarti sekarang lagi sulit air ya? Iya. Warga membutuhkan bantuan air bersih karena air banjir yang kotor bisa berdampak pada kesehatan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Sementara itu, bantuan untuk korban banjir di Pamanukan Subang terus disalurkan. BPBD juga akan mengerahkan alat berat untuk mengeruk sampah dan eceng gondok yang dituding menjadi pemicu banjir. Bantuan untuk korban banjir disalurkan jajaran Muspika Pamanukan dan BPBD Subang ke permukiman warga yang masih tergenang banjir. Sebagian warga korban banjir memang memilih kembali ke rumah saat pagi hari setelah bermalam di pengungsian. Bantuan yang diterima warga berupa paket makanan, mie instan, air mineral, serta nasi bungkus. Terkait penanganan banjir, BPBD akan segera mengerahkan alat berat untuk mengangkut sampah yang menyumbat. Karena selain besarnya debit air Sungai Cigadung dan Kalem Sema yang meluap, banjir juga terjadi akibat penumpukan sampah dan juga eceng gondok. Udah dapat bantuan, Bu? Baru sekarang. Tadi ada? Ya, dari tadi. Bu, harapannya apa, Bu? Ya, harapan Ibu mudah-mudahan besok sore atau sore udah surut airnya. Gara-gara sampah, kemudian eceng gondok, sehingga air tidak bisa melaju ke arus hilir dan kembali ke masyarakat karena jalannya tersumbat sungai itu. Banjir di Pantura, Pamanukan Subang Selasa pagi berangsur surut. Warga pun mulai membersihkan rumah dan lingkungan permukiman mereka dari sisa lumpur yang terbawa banjir. Banjir akibat luapan Sungai Cigadung dan Kalen Sema yang sempat merendam sekitar 400 rumah warga Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Subang Selasa pagi berangsur surut. Namun masih ada genangan air di sebagian kecil rumah warga yang lokasinya lebih rendah. Seiring surutnya air, warga pun mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur yang terbawa banjir. Warga berharap banjir tidak lagi terjadi. Bersih-bersih. Bersihin lumpur ya? Iya. Sisa banjir. Sisa banjir kemarin. Surutnya kapan ini? Surut tadi pagi. Ya kalau bisa jangan sampai ada banjir lagi. Ke depannya gitu. Meski banjir telah surut, warga mulai merasakan dampaknya pada kesehatan. Sebagian warga mengaku mengalami gatal-gatal akibat bersentuhan dengan air banjir. Buat gatal-gatal. Ke air gitu. Terus kena banjir. Kerendam ya? Iya, kerendam. Jadi gatal-gatal. Gatal-gatal. Terus adeknya? Sama gatal-gatal. Warga memanfaatkan bakti sosial layanan kesehatan gratis yang diberikan kepada korban banjir oleh aparat TNI Korem 063 Sunan Gunung Jati Cirebon bekerja sama dengan Puskesmas. Kita berkolaborasi dengan Puskesmas, dengan kesehatannya Korem untuk menerima beberapa masyarakat yang sedang mungkin gangguan kesehatan, gatal. Biasa kalau namanya banjir pasti ada gatal, batuk dan segala macam. Kita berkolaborasi dan berikan obat-obatan dan makanan-makanan. Warga berharap pemerintah segera melakukan pembenahan daerah aliran Sungai Cigadung dan Kalen Sema yang melintasi wilayah Pamanukan agar musibah banjir tidak terus terjadi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak dari semua tahapan kompetisi membaca Al-Quran. Babak grand final Qorik Cilik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qorik Cilik Indonesia hadir lagi nih di Ajwa TV. Ya betul. Yuk teman-teman yang usianya 14 tahun ikut lomba membaca Al-Quran Qorik Cilik Indonesia. Kirimkan video mengaji teman-teman ya ke email qorikcilik2023@gmail.com. Kita tunggu video mengaji teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2023 ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.